Halo rakyat RGM, bukan ya? Abis syuting YouTube-nya RGM jadi halo rakyat RGM. Teman-teman semuanya, jadi saat ini gua Aris lagi di Ropang 01. Gua bersama temen gua juga ada Anang, ini pemilik dari Ropang 01. Tujuan video ini nih untuk ya pengen ngobrol-ngobrol gue sama Anang juga dan buat ngasih tahu ke lu semuanya juga tentang apa sih Ropang 01 nih, sebuah konsep cafe yang main bisnisnya ya cafe gitu, tapi di dalam Ropang ini juga bisa ditemuin banyak kegiatan-kegiatan. Nah ini kan sekarang biasanya kegiatan-kegiatan kayak live music itu cuman buat di sebuah kafe ya, itu cuman buat pemanis doang gitu, biar orang makan minum di kafe itu nggak bosen. Tapi Ropang 01 ini punya konsep yang lebih jauh dari itu kalau gue pikir ya. Maksudnya nggak cuma nyajin makanan minuman, tapi juga fokus ke kegiatan-kegiatannya juga, nyediain tempat buat berkegiatan juga, buat sejumlah kegiatan kayak live music, terus juga stand up comedy. Nah, tempat Ropang 01 ini udah jadi tempat buat latihan stand up comedy teman-teman dari Republik Gila Manajemen. Tapi sebenarnya ceritanya Nena kalau narik ke belakang tahun 2000 berapa ya? 2010 waktu itu lo bikin Bosnet ya, Bosnet Cafe. Itu sejarahnya tuh gimana tuh awal-awalnya? Awal-awalnya sih Bosnet Cafe itu kita buat sebenarnya cuma iseng aja dulu, Riz. Jadi artinya gini, gue seneng berorganisasi gitu. Gue punya teman banyak suka nongkrong di rumah gue. Kebetulan gue salah satu pendiri dan ketuanya organisasi salah satu hotelnya. Gue kerja di hotel, nongkrong di rumah gue sering banget, dan itu mereka itu anak motor tahu sendiri kan, nongkrong, nongkrong. Nah itu kebetulan gue lihat mereka pengen ngopi tuh bingung di mana ya, kan mau nggak mau gue yang nyediain kan. Sampai-sampai gue udah males banget. Ya gue siap. Lo yang mikirin tuh, ini nongkrong di mana nih ntar malam ini gitu. Iya, dia nongkrong rumah gue gitu. Suka diskus tempat gue. Akhirnya gue cuma nyiapin kopi doang, terus air panasnya. Ya mereka bikin sendiri gitu loh. Nah dari situ gue lihat, kenapa gue nggak jualan aja sekalian gitu loh. Artinya gue bukan manfaatin sih, jadi bukan mau maksudnya ngebisnisin. Iya, nongkrongan temen-temen lo ya. Iya, enggak juga. Jadi gue lihat, wah ya udahlah, gue buka aja lah, sekedar buka biar jelas aja nih tempat nongkrongnya gitu. Iya benar. Kenapa namanya awal Bosnet? Karena waktu itu gue pernah punya warnet. Usaha lo? Bosnet, ya. Warnet itu lambat laun kan semakin hari kemari kan handphone makin canggih nih. Udah bisa main game. Udah akhirnya gue lihat ke depannya internetan pasti bakalan turun lah ya. Akhirnya gue, wah ini kayak celah buat gue gitu. Lu udah sadar itu ya, udah paham? Udah 2010 gue lihat udah mulai reda itu. Maksudnya waktu lu berbisnis warnet itu udah tahu lu bakal nih kayaknya juga nggak bakal lama gitu. Iya, pasti kan perkembangan itu kalau namanya teknologi kan semakin hari semakin update terus. Kalau kita nggak ngikutin update-annya itu bakal kita ketinggalan. Iya. Game pasti ngupdate. Kalau kita nggak ngikutin, ya lemot. Orang juga nggak mau. Teknologinya secara iya benar. Spesifik gitu ya, itu bakal terus berkembang gitu. Kalau sebenarnya kita sendiri sebagai pelaku bisnisnya bisa ngikutin, pengupdateannya itu bisa ngikutin, tapi kita lihat lagi customer bisa gak ngikutin gitu. Kita kembali lagi ke situ. Kalau orang Indonesia kan pengupdatean itu agak lambat. Artinya dari kitanya teknik fasilitasnya kita udah update, tapi nggak ada orang yang mau main ataupun ya udah dia puas dengan handphone juga percuma kan. Oke. Akhirnya kita, nah itu yang kembali lagi tadi gue buat. Akhirnya ya udahlah gue coba buat sendiri. Awalnya gue iseng-iseng dulu, iseng-iseng bikin. Udah gue bikin gini-gini, apa nih? Itu awalnya juga bukan konsep yang Bosnet bener, tapi gue justru main ke nasi kucing dulu pertama kali. Masih ada warnetnya gak? Masih ada warnet. Tapi gue lihat peralihan itu ada.
Tapi gue buka pertama iseng-iseng itu dulu justru nasi kucing gue lihat. Nasi kucing. Karena apa dulu gue kenapa Ya itu era-era itu nasi kucing naik banget tuh ya. Nah, tahun 2000. Angkringan bukan nasi kucing ya? Iya, nasi kucing angkringan lah ya. Gue coba, gue suka kuliner nasi kucing. Ada kenalan gue, akhirnya dia mau gue ajak kerjasama kan. Pakai angkringan tuh? Bukan? Iya, gue bikin. Ada gerobaknya, ada. Gerobak nggak ada, tapi gue pakai meja. Oh, pakai meja. Nah, jadi gue ketemu sama itu juga gue ngambil, bukan gue bikin sendiri. Jadi gue coba ngambil aja lah. Daripada gue iseng, maksudnya daripada susah gue harus masak macam-macam lah. Akhirnya gue bikin. Nah, teman-teman gue yang nongkrong seneng kan, ada kopi, ada jahe gitu kan, ada nasi kucingnya, makan gitu nah. Alhamdulillah tuh naik terus tuh. Hari demi hari naik gitu lah ya. Tapi baru 2 bulan jalan gue tutup. Kenapa? Karena kan ya itu bisnis kalau kita tergantung sama orang, itu otomatis kita juga tergantung sama dia gitu loh. Nah kebetulan dia tuh, Lo kan tergantung sama apa waktu itu? iya kan karena gue ngambil Oh, sama yang ininya, nasi penyedia gitu, menunya. ya. Ngambil bahan nih. Lu nggak produksi, jadi makan Iya dari kebetulan luar. dia pas lagi. lebaran pulang kampung. Gara-garanya itu. Pulang kampung. Akhirnya kan mau nggak mau, gue ada orang yang bantuin gue juga karyawan satu. Ya nganggur dong. Oh, tapi sempat kepikiran ini juga nggak lo? Selama dia pulang kampung gue jualan yang lain deh gitu. Belum, jadi memang ini kepanjangan. Jadi dia pulang kampung pas banget saudara meninggal, jadi panjang. Jadi nggak balik dong. Ya, iya itu jadi berbulan. Gue bingung nih kan. Jadi karyawan jalan terus kan. Gue mau buat apaan gitu akhirnya. Belum kepikiran. Gue istirahatin dulu kan. Nah itu baru gue puter otak. Kayaknya gue harus main di kuliner gitu. Oke, jadilah akhirnya. Nah jadinya awalnya gini. Gue mau jual apaan gitu ya. Gue seminggu 2 minggu gue sempet tutup. Seminggu lah ya gue tutup. Gue 2 minggu gue coba. Oh gue harus jualan nih. Buat apaan? Yang gue bisa bikin. Wah yang paling gue bisa bikin paling kan nasi Indomie. Nah, gue coba tuh buat ini instan lah, bukan instan Konsep gitu. warkop Gue coba muncul tuh di situ buat tuh ya. roti, gue buat gitu. Jadi dari awal 2010 gue seperti itu, kecil-kecilan lah. Dari tadi tempat bosnet itu memang bawahnya tanah, atasnya atapnya nggak ada. Jadi benar-benar cuma meja 2. Ya iseng kan tadi cuma buat nongkrong doang teman-teman. Jadi tapi pas sudah ada karyawan kayaknya gue harus jalanin terus nih. Dan gue berpikir bakalan beralih gue dari. Tapi gue ngeliat lu emang kayaknya doyan bisnis ya. Maksudnya awal-awal gue kenal sama lu segala nyari apa lah tuh di marketplace Facebook gitu ya kan, benda-benda antik lah, beli motor sampai bisa sebulan 2 kali 3 kali gitu buat dijual lagi, diputer lagi duit gitu. Iya. Kenapa jadi pada saat itu ditinggal sama distributor lu lah ya itu ya, itu jadi stuck tuh. Iya. Jadi nah ya gue sih celah yang semuanya gini loh, semua itu yang ada apalagi medsos yang lo bilang marketplace itu sebenarnya celah-celah bisnis tuh banyak. Jadi pengaruh itu juga dulu nggak terlalu ini ya. Gimana kita bisa manfaatin yang celah yang ada itu aja sih. Kalau kita mau bisa baca celahnya ada di sini nih, bakalan ada uangnya. Oke. Kita balik lagi ke Bosnet tuh. Jadi waktu itu Indomie, roti bakar ya. Udah mulai kepikiran tuh jualan konsep warkop lah ya, konsep warkop. Buka tuh, akhirnya nyoba tuh. Ternyata nggak segampang itu. Lo bayangin nggak? Gue akhirnya coba belajar gue kuliner. Gue suka kuliner juga kan. Gue coba kuliner roti bakar tahun 2010. Kuliner yang rame pasti gue, maksudnya kuliner dari roti bakar itu ada Indominya itu gue pasti datangin supaya gue mau belajar dari situ. Nah ini ada ilmu sedikit. Jadi kalau misalkan ada kelemahannya, kita mau belajar di kuliner. Ya kan kuliner kita kan biasanya ke tempat yang rame. Wah rame nih kita contek, bener gak? Ternyata nggak ada satu sisi yang kita belajar dari tempat yang sepi. Oh gitu. Ya biasanya orang kan ikut-ikutan tuh. Oh ini lagi rame angkringan nih. Jualan angkringan. Ya benar. Tapi belajarnya kan dari yang angkringannya rame gitu. Nah ini ternyata ada sisi lain. Apa tuh? Yang contoh hal gini. Gue buat roti bakar kan. Roti bakar gue kan pakai areng tuh. Ya roti bakar pakai areng. Itu emang simpel sebenarnya, tapi itu ada kesulitan yang bisa gue temuin sebulan baru bisa gue temuin ilmunya.
Oh, gimana maksudnya? Ketemunya dari mana? Dari tempat yang sepi ternyata. Apa maksudnya? Jadi gini, orang kan kalau mau mesen roti bakar kan, kita bakar terus kita cobain, rasanya kan, bau minyak, rasa minyak tanah gitu kan? Ya kan ada kan lo suka nemuin gitu kan? Nah, gue gitu ngerasain karena apa? Gue bakar barangnya itu. Namanya masih basah, pakai minyak tanah kan. Minyak tanah. Jadi bau minyak tanah. Oh. Nah, itu gue nemuin baru sebulan tuh dapet gimana nih supaya gue dapet supaya rotinya itu nggak bau minyak tanah. Oke. Akhirnya gue coba. Nah, itu tadi gue bilang belajarnya dari tempat yang sepi. Hubungannya? Tempat yang sepi. Jadi gini, gue selama ini belajar gue datengin tempat roti bakar yang ramai terus. Otomatis kan barangnya nyala terus. Oh, maksudnya gitu. Nah, akhirnya gue datang ke tempat yang sepi. Terus? Gue ikutin dari awal, gue mesen roti bakar. Kok bisa nggak bau minyak tanah? Itu dari mana? Ternyata, oh nyala ini begitu gitu. Ada teknik nyalainnya. Tekniknya kayak gimana? Ternyata itu caranya itu dipanggang di kompornya. Nah itu jadi nggak bau minyak tanah itu. Gue nemuin sebulan gitu doang. Sebenarnya bisa. Nggak harus nyala terus tuh areng. Nah, ya tapi kan? Harus dipanggang tuh areng di kompor. Jadi kita panggang dulu. Nah, karena baru tahu kan? Itu gue nemuin sebulan. Oh, jadi itu gue dapetnya di tempat yang sepi. Dipanggang dulu di kompor. Kenapa nggak kompornya aja buat jadi alat bakar rotinya? Kan kita bakar dari arang, pakai. Oh iya, ciri khasnya ya nggak enak ya kalau nggak pakai itu. Nggak pakai arang sebenarnya. Iya, dari situ. Gara-gara nongkrong tempatnya rame terus jadi sepi. Akhirnya gue terus berjalan. Nah kebetulan tuh penjualnya juga gitu tuh. Ini gara-gara abang datang ke sini saya jadi ada pembeli nih. Karena kan sepi kan dia. Iya mudah-mudahan ramai. Lu datang akhirnya ada pembeli akhirnya. Cuma saat keadaan sepi itu akhirnya tapi gue buka itu nggak langsung rame, nggak sepi. Berapa lama tuh prosesnya sampai rame? Sampai fase nanti kita ceritain juga Bosnet masa jaya-jayanya nih. Itu gue dapet nemuinnya rame tuh kira-kira sampai setahun sampai 2 tahun. Setahun sampai 2 tahun tuh? Iya tuh setahun. Belum ada live music, belum ada ini ya? Belum Masih polosan aja gitu ya? Polosan aja. Jadi kan sepi. Sampai gue punya yang bantuin tuh karyawan gue satu itu gonta-ganti terus karena nggak kuat dia. Nggak kuatnya? Nggak kuat, nganggur terus. Bukan nggak kuat karena banyak pembeli ngelayanin segala macam karena aduh saya banyak bengongnya nih jadi saya kerja jadi berasa tetap nganggur gitu. Ini kayak gitu sepi. Dia merasa nggak enak kan padahal kan gue bilang biarpun nggak ada yang beli juga lo gue bayar tetap. Iya. Tapi tetap aja mungkin karena udah terlalu lama ya setahun 2 tahun ya. Capek juga nih gitu kan. Bosnya dulu lagi sepi itu gue cuma satu minta doa gue satu ya. Apa tuh? Supaya orang tuh nanti sini parkir susah. Cuma minta itu doang gitu. Doanya. Parkiran susah gue gitu. Orang tua nih, gue kan sambil artinya rame ya. Iya. Gue rapiin tuh. Kan tanah tuh kan bekas bongkaran kan. Emang tempat gue itu gusuran BKT. Jadi gue rapiin halamannya. Itu kan banyak undang-undakan itu. Gue rapiin pelan-pelan tanah ya. Iya. Gue cuma bilang doa gue. Ya cuman supaya nanti nih orang parkir juga susah di sini. Iya. Kalau sepi kan susah. Benar sepi, susah. Akhirnya kesampean ya. Sampean nggak bisa orang parkir. Saking rame. Momen yang bikin mulai rame itu apa ya? Apa karena ada kegiatan di situ live music, ada event stand up comedy di situ dan kegiatan-kegiatan lain atau karena memang ada faktor X yang membuat akhirnya jadi rame nih usaha lo? Ya itu pasti loh, pasti menunjang hiburan. Hiburan, dan itu gue tahun 2012an kan gue bilang setahun udah mulai kelihatan. Dalam keadaan itu 2012 gue mulai ada hiburan. Oke. Maksudnya live musik. Live musik itu juga. Gue tadi nggak beli sound lah. Full? Enggak. Akustikan? Dari speaker aktif gue punya, gue keluarin. Oke. Speaker aktif gue punya. Terus? Ya kebetulan ada anak yang bisa main gitar, main. Suruh nyanyi gitu. Akustikan aja. Nyanyi gitu aja. 2012 itu 2012 kalau gue lihat. Ini KP tuh udah ada live musik, cuma KP yang mahal. Nggak ada sekelas KP yang berkelas, sekelas warkop kayak Bosnet gitu dulu, belum ada. Dan pada saat itu kan belum ada ini ya, belum ada sindrom kopi senja. Iya. Gue nyebutnya sindrom kopi senja.
Jadi semenjak popularitas film itu tuh yang apa 5 cm. Oh, Orang anak-anak naik gunung, terus di situ ada image, bukan kok, itu dong bukan apa, salah lagi gue pengen ambil contoh. Filosofi kopi, filosofi kopi kan ada film filosofi kopi. Dari situ kan tren kopi-kopian. kopi kafe kopi gitu lah meningkat tuh kan banyak orang pada buka kafe kopi yang konsepnya ya itulah serba filosofis lah gitu ya. Iya, kebanyakan orang bisnis itu ngikut-ngikutin. Iya. Biasanya yang ngetren. Tapi itu tetap konsisten, tetap jalan sih sampai sekarang. Nah itu pada saat itu belum ada ya, maksudnya orang nongkrong di warkop, ya warkop aja gitu loh, kafe aja gitu ya. Nah maksud gue pada saat artinya memang benar-benar pure hiburan nih yang ngangkat si Bosnet nih. Enggak juga sih. Pertama kan ada hal lain nggak ada faktor? ya, yang pertama gini, kalau kuliner tuh udah pasti rasa. Oh rasa. Oke. Rasa yang satu, yang kedua memang kenyamanannya dia, kedekatan kita sama customer itu yang paling ini. Oh. Kebetulan gua kan Gimana? hotel viewer di situ, jadi ya istilahnya ya benar-benar kita servis dari pengunjung. Nah, gua dapet ide live musik sebenarnya juga bukan dari gua sendiri, dari pengunjung. Oh gitu. Karena dia udah sering nongkrong. Oh, bikin dong, gue bisa musik ini. Main aja gitu. Oh. Segala main apa gitu. Ya udah main aja, gue bilang gitu. Lama-lama kan orang pada ngeliat tuh. Lu siapin deh tuh sound system segala. Nah, lihat akhirnya gue lihat kenapa nggak gue bikin sound system, beli sound system. Akhirnya gue beli sound system juga ngutang itu kredit. Oke. Kan mahal banget tuh mixer sama itu. Gue coba bikin. Ya dari situ berkembang lah. Banyak teman-teman dari seniman apa. Nah gue kembangin lagi situ, gue buat manajemen juga gitu. Nah ketemulah RGM. Manajemen apa nih? Manajemen yang gue buat sendiri. Gue buat sendiri manajemen. Iya. Ada karena manajemen teman-teman gue kan banyak juga tuh yang pengunjung itu punya manajemen apa gitu. Ya manajemenan lah. Buat apa tujuannya? Jadi gini, tujuannya gini. Kan akhirnya udah banyak tuh live musik. Nah ditambah live musik tambah naik dong. Ada stand up comedy. Iya. Kan dulu ada tuh Pancatis, gue bikin lomba di situ. Lomba di situ Pancatis sama Papa Jidan gitu. Iya. Mulai naik lagi tuh, tambah naik lagi. Oh. Ada magician pada dateng. Tujuan manajemennya mau ngangkul talent-talent Ya, dalam jadi Bosnet nih. dulu ada Bos Entertain. Gue buat Bos Entertainment. Oke. Gunanya jadi tempat kita itu cuma buat aja mereka latihan. Oke. Jadinya orang vokalis cuma bisa nyanyi doang, nggak bisa ngomong. Mau nyanyi doang, terus cuma bisa 5 lagu, bisa jadi berapa lagu. Latihan terus. Oke. Nah, ini gue konsepin lagi. Setiap malam itu ada konsep-konsep tersendiri. Misalkan kayak malam Sabtu gue ada Jadul Night, lagu lama, itu konsep orang tua lah, Jadul Night namanya. Oke. Terus ada Reggae Night, terus ada juga Indie Night. Nah Indie Night itu kumpulan dari komunitas atau band-band baru yang punya lagu sendiri. Nah itu gue kumpulin dari saat hari Minggu tuh. Mereka bermain di situ, ngeluarin lagunya dia sendiri. Oke. Nah kita kan di sini ngeliat, terus mainin lagu orang juga. Nah di situ baru gue saring lagi untuk main di hari-hari biasa, reguleran yang udah agak bagusan gue kasih reguleran. Tiap hari apa yang ada Beatle Night atau. Nah dari situ gue kan bisa lihat ya udah kafe-kafe lain gue tawarin, tempat-tempat lain gue tawarin untuk ada kayak gini gitu loh. Akhirnya mereka ada juga yang datang ke kita minta. Nah dari situlah muncul beberapa stasiun TV ngeliput. Iya. Sampai akhirnya memang rutin ya itu setiap hari ada kegiatan ya? Iya, setiap hari ada kegiatan pasti. Makanya bisa sampai diliput sama televisi buat. Iya, beberapa stasiun TV, radio juga ada, Gen FM apa juga. Liputan dia live di situ. Oke. Oh iya, beberapa stasiun TV ada. Ya, jadi materi berita mereka tentang tempat nongkrong anak di Jakarta. Iya, muda di Jakarta juga 24 jam. Oke, 24 jam. Oh, udah 24 jam itu bosnya itu. Oke. Nah terus faktor yang bikin berhenti apa ya Bosnet tuh? Stop kan? Nah Bosnet itu tutup dulu suasana, kan gue di posisi di BKT, ya kan? Di BKT itu sisi tempat gue itu mungkin kalau misalkan bilang BKT itu kan udah banyak kafe-kafe sekarang. Mungkin bukan gue sama itu adalah pionir sebenarnya. Bosnet itu pionir dulu sepi banget tuh, kosong, enak gitu. Jadi
suasana malam buat nongkrong tuh ada, Iya, enak. sekarang aja juga nggak ada kafe, orang nongkrongnya di BKT. Nah, sekarang akhirnya kemarin-kemarin kan dulu kan sisi Cipinang aja tuh yang pasar malam. Ah. Merambat sampai ke Bosnet terus. Oh. Akhirnya ketutup lah. Oke, Akhirnya, nah oke. tapi dengan itu gue udah berkanya karena setelah itu gue kan ada beberapa stasiun TV masuk gitu. Ada beberapa akhirnya gue bikin lagi. Gue jadi terjun langsung sebagai buat lagi lah belajar sendiri sebagai konsultan kafe resto. Nah dari Oke. situ gue coba buatin orang lah. Jadi Buat konsultan kafe bikin. resto dengan konsep yang gue bisa gitu. Seperti apa, gimana lo budgetnya ada berapa, gue buatin kayak gini, model kayak gini, gue konsepin seperti itu. Nah akhirnya itu tutup kenapa? Gue sibuk di luar dan itu udah ketutup sama pasar malam, nggak enak banget. Oh, jadi akhirnya Buat nongkrongnya nggak enak udah konsep. ada vibe-nya udah hilang nih karena Ya, ada pasar. iya, udah hilang. Karena ada pasar malam, kalah lu tuh sama pasar Kalah, malam. nggak bisa ya. dilawan itu. Pasar malam itu ya. Udah kayak kopi teh, nggak bisa dilawan dulu masuk. Oh, cuma gara-gara Tiba-tiba pasar malam malam. gelar. Iya, iya, iya. Orang buat parkir, buat masuknya susah. Benar. Coba karena aja ada sampai pas- sekarang itu. Karena ada pasar Sebenarnya malam itu ya. Konsepnya dulu kalau gue perhatiin itu BKT itu sebagai apa ya, wisata kayak wisata air ya. Iya, iya, iya. Malam. Kan ada taman, bagus. Terus sekarang udah jujur aja udah bukannya gimana nih, udah banyak sampah juga. Orang gua kalau gue perhatiin orang kaki lima pada jualan situ. Oke, oke. Ya kan? Oke. Buang sampahnya masa ditampah mau dibawa pulang. Oh, ke situ. Yang kedua, ya bukan ini sih ya. Gimana ya? Jadi jelek aja lah gitu. Dan Jadi nggak oknum juga beraturan lah. bermain di situ. Jadi nggak beraturan gitu ya. Nah, Karena- makanya gue juga nggak bisa berpanjang karena oknum-oknum dari perangkat-perangkat RT itu bermain semua. Oh. Kayak ormas gitu karena mereka kan bayar tuh sama mereka tuh. Iya, karena nggak Bayar ada- lapak ya karena- bayar itu. Iya, iya, karena pembagian lapaknya juga ya liar aja gitu kan. Iya, Siapa aja bisa tapi pakai bayar tempat iuran ini, itu, yang Riz. penting bayar gitu kan. Bayar sama oknum-oknum itu. Itulah yang nggak bisa gue lawan. Ya udahlah, gue coba oke. buka tempat lain gitu. Oke. Itu paling Itu tahun berapa ya tutupnya? gue 2016. 2016, 2017, 2018, 19, 20. 3 Topang tahun. 01. 3 tahun gue vakum. 3 tahun vakum. Vakumnya tapi bikin punya sendiri gitu. Hah? Tapi gue buatin orang jalan terus. Oh, masih jalan? Jalan ke Oh iya, ke Padang kemana. itu lu kan orang konsul sama lu, minta tolong bikinin segala macam. Materi apa yang lu kasih ke mereka tuh? Tentang apa? Buat bikin kafe Kalau gue sih yang konsep yang gue mereka tawarin ingin gitu. memang menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah jadi nggak terlalu wah gitu. Karena kalau gue lihat dari orang Indonesia sendiri ngelihat penampilan sih beda sekarang. Iya, iya, iya. Kalau gue sasaran gue menengah ke bawah. Artinya kita lihat juga posisi ya. Dia kalau mau buat itu gue lihat posisinya cocoknya di kelas berapa sih gitu loh. Ada kelas-kelasnya kan. Oke. Nah, misalnya kayak di selatan Kemang kan high class. Aha. Itu yang medium ke bawah gue buat konsepnya seperti itu. Modalnya juga nggak terlalu besar, sasarannya juga nggak terlalu Nyesuaiin budget. sesuaikan budget. Tapi pernah lu dikasih suruh bikinin kafe yang budgetnya tinggi gitu di tempat yang high class? Sekarang belum lama gue ditawarin sama salah satu anggota DPR. Oh gitu. Cuma masih gue pikir-pikir lah. Kenapa? Gua- Belum pernah atau? Bukannya gini nih, gue harus mikir matang-matang karena kan kalau yang high class itu kan dia harus berharap juga dapetnya banyak. Oke, oke. Nah, jadi gue belum bisa mengatakan iya dan tidak Iya, iya, iya. karena yang gue pikirin Cara strategi bisnis gimana? Kalau buat yang menengah bawah, kafe-kafe menengah bawah. strategi bisnis ya sama yang gue lakuin nih pasti ya pertama ada hiburan. Ah. Yang penting promo-promo. Sekarang main promosi gitu aja. Apalagi sekarang medsos ya gampang ya. Mas. Iya, pengaruh banget Udah tuh penting medsos. banget buat Pengaruh banget publikasi. publikasi. Buat promosi segala Karena macam, apa? Kalau sekarang lebih enak ya. Selalu ada lu ngasih konsep ada live music atau ada kegiatan gak di kafe itu? Ya, gue harus tawarin itu live musik. Karena orang begini loh, lo makan, ya sekarang apalagi Indomie gitu. Lo makan nasi apa, makan apa gitu. Gak ada hiburan, mendingan lo makan di warteg. Sama aja gitu ya. Sama aja, nggak ada hiburannya. Habis makan pulang gitu. Tapi kan yang kita Oh. ciptakan adalah, Kesan tersendiri ya. nah makan tapi ada hiburannya enak loh Iya, gitu. iya. Makanya kalau tempat-tempat gitu nggak ada hiburan, sama aja di warteg. Selain itu apa ya? Yang apanya tuh? Selain bikin live music, apa
strategi Ya paling lainnya? ya yang kedua itu pendekatan aja buat customer sih. Maksudnya Kita harus pendekatan? berusaha kenal sama customer. Oh, dekat. Biar antara- ada ikatan lah. Oh. Tapi sekarang lebih gampang, Riz. Kenapa? Kita nggak secara langsung. Dulu gue buat poster itu nggak ada online. Oh, sekarang udah ada online. Sekarang ada kebantu ya? online. Nah itu ada strateginya sendiri. Gimana gitu tuh? loh. Strateginya kalau dulu kan enak offline. Ini Iya. kayak begini gue bisa ngobrol, gue Iya, bisa iya. ngambil hati lo. Oke. Ya kan? Nah kalau online kan nggak bisa. Oh, iya, nggak bisa, Ngambil iya. hatinya dari gimana? Oke. Ngambil hatinya seperti apa? Agak gimana? kebelah Karena nih. nggak kelihatan kan. Konsumennya kebelah nih, ada yang online, ada yang Salah. datang makan Ya. di tempat gitu ya. Oke. Ropang lokasinya ada di Jalan Malakaraya nomor 33 ya. Jadi buat lo yang ada di sekitaran Duren Sawit, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Rawamangun, Klender, Jatinegara, perbatasan Bekasi, Bintara dan sekitarnya ya, lo bisa main ke sini ke Ropang 01. Patokannya tuh kantor Pegadaian Malaka ya, Jalan Malakaraya nomor 33. Apa lagi Nang? Lo mau maksud Ya paling apa lagi? yang gue sampaikan adalah gue cuma satu, orang-orang pada tiarap, pada bangkrut, maaf ya bukan nih, karena pandemi kan, Iya, iya. nggak bisa disayang. Iya. Justru gue start awal, makanya gue Oke. tanya kok lo buat pada saat pandemi ini gitu, November kemarin. 2020 iya. 2020 kan lagi pandemi. Lagi di tengah-tengahnya kacau-kacaunya tuh. Gue curi start. Restart tujuannya Jadi nanti pada saat kalau ini udah. kan new normal, insya Allah gue udah di atas. Ya sekarang udah kelihatan lah, mudah-mudahan lah gitu. Oke. Dengan selalu menjaga protokol kesehatan tentunya ya. Pasti. Ya, mastiin semuanya tetap aman, tapi tetap bisa happy juga, bisa nikmatin kuliner-kuliner favorit lo ya. Di Ropang 01 ini ada roti bakar, ada pancong, best sellernya pancong ya. Pancong, menunya banyak, pancong variannya. Terus ada minuman-minuman juga, kopi segala macam lah ya, ada susu jahe. Minuman apa sih yang best seller? Best seller sini susu jahe. Susu jahe ya? Susu jahe merah, karena ini susu jahe merah ini dibuat secara dadakan. Artinya orang kalau ada yang mesen, baru gua ambil sarinya, baru jadi nggak langsung udah Langsung parut nih maksudnya nih? Iya diparut ya sarinya. Oh, jadi nggak bisa janjian dulu ya karena dadakan kan? Nggak bisa. Iya. Minimal SMS. Sehari sebelumnya, iya. Tapi ada kejutan satu lagi nih, Apa? tempat nongkrong yang beda dari lain. Gua akan munculin itu. Apa tuh? Dengan konsep yang baru. Apa? Orang biasanya, ini kan sekarang udah biasa lah roti bakar, kopi-kopian. Ah. Gue mau buat pakai menu berat, Oh, pakai sop kaki kambing. wih, besok Gue ya? coba gue buat perpaduan antara tempat nongkrong anak-anak muda, ya kan, sama makanan beratnya sop kaki kambing, Iya, sama karena kan sate. ada orang yang datang ke sini lapar, roti bakar, Indomie lagi gitu ya kan. Tapi udah ada nasi goreng, rice bowl, Udah ada. Sate Taichan juga ada. Sate Taichan, dapur Ropang Jasmine. udah, insya Allah udah mulai lengkap lah di Ropang. Jadi orang mau makan apa aja udah ada lah. Iya ya, besok udah mulai besok ya. Tanggal 13. Tanggal 13 Juni 2021 di Ropang 01 juga ada nanti menu sop kaki kambing ya. Thank you buat lo untuk nyimak obrolan di kali ini ya. Nanti kita ketemu di obrolan lainnya. Nggak tahu tentang apa, tapi yang pasti tentang hal-hal seru lainnya yang juga menarik buat disimak. Oke. Thank you Nang. Ayo, thank you. Thank you Sukses ya. semuanya ya. Semuanya sukses.